Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 12? Saya harapkan kalian selalu sehat, kita semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita, tidak henti-hentinya Pak Zainal selalu memberikan semangat ya. Jadi kalian tetap harus semangat, apalagi sebentar lagi kalian akan lulus ya, akan lulus dari bangku sekolah menengah ya, mau menuju ke perguruan tinggi. Maka dari itu di titik-titik akhir ini saya harapkan kalian meningkatkan terus belajar kalian, karena semakin kesana tantangan bukan semakin ringan, tapi tentu saja tantangannya semakin berat. Jangan di awal-awal kelas 10, kelas 11 kalian semangat, tapi ketika kelas 12 mau lulus kalian semangatnya menurun, sehingga nantinya kalian tidak bisa melanjutkan karena prestasinya misalnya rendah, atau istilahnya misalnya kalian lulus tapi hanya lulus bawang. Apa artinya lulus tapi kalian nanti nggak bisa kemana-kemana ya. Kenapa? Karena misalnya prestasinya rendah ya. Selalu di awal Pak Zainal ingatkan itu supaya kalian itu tidak lupa ya, tidak patah semangat. Memang di masa sekarang, masa pandemi, semuanya serba sulit, tapi bukan berarti kita menyerah dengan kondisi ini. Kita harus tetap semangat, selalu berjuang agar bisa meraih cita-cita yang ingin kita raih ya, kita dapatkan. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan wirausaha produk peralatan teknologi terapan, yaitu menganalisa berbagai peluang, kelemahan ya, opportunities ya, weakness ya, kemudian strength, kekuatan, dan seterusnya. Peluang faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi usaha kita ya, terhadap usaha yang akan kita buat. Dari ide yang sudah kita dapatkan, kita catat kira-kira peluang kedepannya untuk usaha kita itu seperti apa, kelemahan dari usaha kita itu seperti apa, kekuatan dari kita menghadapi masa depan itu bagaimana. Setelah kita temukan semuanya ya, kita sudah melalui perencanaan. Selanjutnya yang berikutnya adalah kita masuk ke proses produksi. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa tema ya. Yang pertama kita nanti masuk ke proses produksi peralatan teknologi terapan. Ya, di sana kita juga membahas ide dan peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Ya, ketika kita sudah masuk ke proses produksi, ini berarti kita sudah melalui perencanaan ya. Sebelum kita masuk ke proses produksi, alangkah baiknya kita melakukan segmentasi pasar seperti kemarin sudah kita bahas. Kita lihat dulu ya, segmentasi pasar. Pasar itu apa? Pasar itu ya merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Kita sebagai penjual, pengusaha itu kan produsen. Bagi penjual kita harus tahu keinginan
pembeli kita. Kita harus berusaha mewujudkan apa yang diinginkan oleh pembeli kita atau konsumen kita. Nah, di mana itu terjadi? Ini di pasar. Kita harus bisa menguasai pasar. Kira-kira produk kita itu di pasaran seperti apa? Dengan kita melakukan segmentasi pasar, ini diharapkan kita tahu keinginan daripada pembeli-pembeli kita, sehingga kita bisa membuat suatu produk yang betul-betul dibutuhkan oleh pembeli. Nah, di zaman sekarang ini ada dua jenis pasar ya. Yang pertama adalah pasar yang konkret. Ya, biasa kita lihat di dunia nyata ya. Kemudian ada juga pasar yang tidak konkret atau abstrak. Nah, ini biasanya dilakukan secara online. Nah, karena zaman sekarang itu zaman teknologi, apalagi di masa pandemi, hampir sebagian besar ini transaksi tidak dilakukan secara langsung, tapi secara abstrak. Maka dari itu ketika kita membuat suatu produksi, mau memasarkan, kita juga harus memperhatikan pasar. Kira-kira kita membidiknya pasar yang mana? Yang konkret atau yang abstrak? Atau dua-duanya? Bisa enggak? Ya bisa saja. Jadi pasar konkret ya harus kita bidik, pasar abstrak juga harus kita bidik. Apalagi pasar abstrak itu jangkauannya seluruh dunia. Maka dari itu kita harus juga memperhitungkannya. Jadi ketika kita sudah melihat peluang pasarnya, diharapkan kita bisa menciptakan suatu produk yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Kalau sudah dibutuhkan oleh konsumen, tentu saja produk kita akan laris manis. Ya, ketika kita membuat suatu produk, kita lihat pasar, maka jangan lupa ini harus dicek ya, manfaat utamanya dari produk kita itu sudah memenuhi atau belum. Manfaat dasar kita membuat suatu produk itu secara manfaat utama ini harus sudah ada. Manfaat dasarnya juga harus terpenuhi. Manfaat tambahan yang diinginkan ini juga harus ada, harus diperhatikan. Jangan hanya manfaat utama dan manfaat dasar saja yang ada pada suatu produk peralatan sistem teknik ya, tapi juga harus tambahannya juga ada. Nah, nanti soalnya apa, kalau di pasar banyak sekali produk-produk yang hampir sama. Kalau kita tidak memiliki kelebihan, produk kita tidak memiliki kelebihan, maka dia akan memilih produk yang lain. Kemudian manfaat tambahan yang diharapkan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat produk-produk sekarang itu tidak hanya manfaat utama saja, tidak hanya manfaat dasar saja, tapi banyak tambahan-tambahan yang lainnya. Termasuk juga unsur keindahan. Jadi kalau di kelas 10 ini ketika kita membuat suatu produk rekayasa, kita tidak hanya mengutamakan faktor fungsi saja. Nah, ini faktor dasar, faktor utama ini adalah faktor fungsi. Estetis dan ergonomisnya ini juga harus dilihat. Inilah manfaat tambahan, manfaat yang membuat kejutan. Nah, ini misalnya security-nya ditambah, misalnya keindahannya ditambah, casingnya dibuat bagaimana, tahan air dan seterusnya. Nah, itu kalau manfaat dasar ini jelas-jelas ini harus ada. Misalnya membuat HP, produk HP, ya tentu saja manfaat dasarnya bisa untuk nelpon, SMS kan, tapi dengan ditambahnya manfaat tambahan-tambahan, kejutan-kejutan ini jadi menambah nilai jual. Ini juga harus diperhatikan ketika kita membuat suatu produk peralatan teknologi. Ya. Ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha ini tidak gampang. Untuk mendapatkan ide dan melihat peluang usaha, ini sering Pak saya bilang bahwa belajar PKWI itu mudah.
Yang sulit adalah membentuk karakteristik jiwa wirausaha. Lah, dengan belajar PKWU ini diharapkan selain menambah keterampilan kalian, ini juga bisa mendidik kalian, merubah karakteristik kalian berjiwa wirausaha, berjiwa produktif, tidak hanya berjiwa konsum. Kalau kalian sudah berjiwa produktif, sudah berjiwa wirausaha, ini kalian akan mampu melihat peluang-peluang yang ada di depan kita, peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ide ini bisa cepat kita temukan. Tapi kalau jiwanya belum wirausaha, jangankan kok melihat peluang, ide saja tidak ada. Tapi kalau mereka yang sudah berjiwa wirausaha, lihat air terjun, pikirannya juga bagaimana air terjun ini bisa menjadi produktif, bisa menghasilkan uang, bisa melihat sinar matahari, melihat angin, bagaimana ini sumber daya energi ini bisa menjadi uang. Tapi kalau belum berjiwa wirausaha, bahkan uang pun bisa menjadi sampah, menghambur-hamburkan uang untuk beli ini beli itu padahal tidak dimanfaatkan. Ini ya, jadi belajar wirausaha ini yang utama adalah membentuk karakteristik jiwa wirausaha. Ya, ini beberapa contoh peralatan teknologi terapan ya. Ini misalnya di sini ada penerapan peralatan otomatisasi pada peternakan sapi. Jadi peternakan sapi yang besar ya, yang sapinya sudah ratusan atau mungkin ribuan. Nah, ini sudah kalau menggunakan tenaga manusia sudah tidak wow lagi. Nah, ini harus menggunakan peralatan-peralatan. Ini contohnya sudah menggunakan otomasi ya, otomatisasi. Contohnya di sini ada sistem kendali otomatis untuk membersihkan badan sapi, memandikan sapi. Nah, ini juga ada produk rekayasanya. Kemudian ada proses pengambilan susu secara otomatis, antrian sapi memerah susu secara mandiri, susu hasil perahan, sikat pembersih susu dan seterusnya. Sekarang zamannya teknologi mutaakhir, teknologi yang sudah luar biasa ini, semuanya peralatan-peralatan kita sudah hampir semuanya menggunakan otomatisasi. Karena itu ya kebanyakan kita udah malas untuk beranjak dari tempat duduk kita. Menyalakan televisi cukup dari jarak jauh. Kalau zaman dulu belum ya, karena tidak menggunakan otomatisasi. Masak harus zaman dulu ditungguin sampai matang. Kalau enggak ditungguin bisa gosong. Kalau sekarang masak nasi itu tinggal ceklek, tinggal pergi, datang udah matang ya, tidak takut gosong. Kemudian alat pendeteksi gempa bumi bisa dideteksi. Jadi kalau ada gempa dengan goyangan tertentu, dengan goncangan tertentu, lampu indikatornya nyala dan menyalakan alarm. Jadi kalau ada goncangan, saklarnya jadi on. Kalau kondisi diam, saklarnya jadi off. Ya. Nah, ini ya, contoh yang lain, alat pengiris bawang otomatis. Ya, kita kalau membuat suatu produk rekayasa peralatan, jangan mau motong bawang saja pakai tangan saja bisa kok, Pijaro buat alat seperti itu ya. Ini kita jangan seperti itu. Kita lihatnya itu jangan skala kecil. Oh, kalau misalnya motong bawangnya 1 truk bagaimana? Perlu produk rekayasa. Dengan peralatan produk rekayasa ini diharapkan pekerjaan kita ini lebih efektif dan efisien.
charger handphone tenaga surya. Wah, luar biasa. Oh, kalau berjiwa wirausaha semuanya bisa dimanfaatkan. Lihat sinar matahari yang begitu terik, kenapa tidak membuat charger handphone tenaga surya? Sehingga apa ya? Sehingga bisa mengurangi kita bayar listrik. Coba bayangkan kalau misalnya orang Indonesia semuanya memiliki pembangkit tenaga surya, listriknya menggunakan tenaga surya, nah sudah PLN nanti harganya murah karena pelanggannya berkurang. Pengembangan produk berusaha peralatan teknologi terapan mengarah pada pengendalian otomatis berbasis mikrokontroler. Jadi ini peralatan-peralatan di sekitar kita ini sudah banyak yang menggunakan otomatisasi. Lihat saja pompa air zaman dulu tidak menggunakan otomatisasi, begitu dinyalakan, kitanya tinggal pergi, walaupun meluap tidak akan mati. Tapi kalau sekarang kalau sudah meluap, sudah penuh, ini akan mati sendiri. Lampu jalan ya, dulu harus setiap sore harus dinyalakan, kalau pagi harus dimatikan. Sekarang bisa hidup dan mati sendiri. Ada kebakaran, ini bisa menyalakan alarm sendiri. Ya, pada dasarnya otomatisasi ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada otomatisasi tingkat mekanik, ada otomatisasi tingkat elektronik, ada otomatisasi tingkat software ya. Ya kalau yang mekanik ya biasanya permainan saklar. Contoh misalnya otomatisasi lampu pada kulkas ya. Ini hanya permainan saklar saja, dikencet ya, kalau dibuka maka lampunya akan nyala, ditutup lampunya kekecet, lampunya jadi off. Hanya saklarnya dibalik ya, jadi push off ya. Di push off kalau ditekan mati, tapi kalau keluar itu berarti nyala. Kalau yang berikutnya otomatisasi dengan menggunakan elektronik. Ini banyak komponen yang bisa digunakan. Nah, dikenal dengan istilah sensor. Komponennya itu namanya sensor ya. Menangkap gelombang suara, sensornya mikrofon. Menangkap cahaya, merubah cahaya menjadi sinyal listrik seperti LDR. Ini juga bisa digunakan sebagai sensor cahaya. Sehingga apa, bisa dihubungkan dengan lampu dan rangkaian. Ini akhirnya apa, dia bisa mendeteksi kondisi malam dan kondisi siang. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat saklar lampu taman, lampu jalan. Sensor pendeteksi api, pendeteksi asap. Jadi peralatan elektronika itu ada yang super sensitif, ini biasanya digunakan sebagai sensor. Karena kesensitifannya itu bisa dimanfaatkan sebagai alat deteksi. Dihubungkan dengan rangkaian tertentu, nanti bisa dihubungkan dengan alarm, bisa dihubungkan dengan lampu dan seterusnya. Nah, ini ya, ini kalau dengan elektronik ini sensor. Tapi kalau sudah menggunakan program, ini sudah menggunakan microcontroller. Nah, ini biasanya kalau sudah menggunakan program ini bisa mengatasi perintah-perintah yang rumit, perintah-perintah yang banyak. Tapi kalau masih menggunakan mekanik, masih menggunakan tingkat otomatisasi secara elektronik, ini perintahnya masih yang bersifat sederhana. Tapi kalau sudah menggunakan microcontroller ya, seperti ATM, mesin ATM mungkin, mesin apalagi seperti software ya, itu udah luar biasa otomatisasinya, programnya, instruksinya banyak. ATM saja ada ambil uang, ada transfer dan seterusnya, itu banyak sekali.
Ya, oke. Berikutnya setelah kita mengetahui berbagai contoh daripada produk teknologi terapan, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga sumber daya. Ketika kita mau memulai wirausaha produk teknologi terapan, setelah kita tahu produk yang akan kita buat apa, kita juga harus bisa melihat sumber daya apa yang kita miliki. Jangan sampai kita mau berwirausaha tapi kita tidak memiliki sumber daya apapun dari awal ya. Akhirnya apa, modalnya besar. Apalagi misalnya modalnya diambil dari bank. Ya. Kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola, meliputi penetapan arah usaha atau organisasi yang visioner, kemudian perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi, dan yang kelima, pengelolaan sistem ketenaga kerjaan. Nah, jadi kalau kita ingin wirausaha kita itu tetap eksis, wirausaha di bidang teknologi terapan kita itu tetap berjalan di tengah-tengah kondisi tantangan yang begitu berat, ini harus diperhatikan ini. Nah, ya, penetapan arah usahanya ini harus jelas, perencanaannya harus strategis, melihat berbagai faktor ya. Makanya di awal ini dimulai dari analisis SW itu ya, peluang-peluangnya, opportunities-nya, kemudian weakness, kelemahannya, kemudian kekuatan yang ada pada kita ya. Nah, ini semuanya harus diperhatikan. Fokus pada pelanggan, ini adalah segmentasi pasar ini dalam rangka mengetahui kebutuhan daripada pelanggan. Ya, di buku di BSE kalian bisa lihat berbagai contoh ya daripada produk peralatan teknologi terapan. Di situ ada alat untuk pengkomposan. Nah, ini yang suka berkebun, nah, ini sangat bagus sekali ya, apalagi sekarang itu harga pupuk lumayan naik ya, tinggi, kemudian pupuknya juga semakin menipis mungkin ya, susah. Nah, sementara sampah berserakan di mana-mana, nah ini kita bisa membuat alat untuk pengkomposan sampah dari berbagai jenis, sampah yang organik ya, tentu saja ini bisa dikelola menjadi pupuk ya, pupuk kompos ya, pupuk kompos. Ini peralatannya, bahan-bahannya ada tangki penampung, meja, pipa berlubang, penyambung L, pipa PVC ya, ini tangki penampung, kemudian ini mejanya, kemudian pipa berlubang, ini pipa ya, ini pipa berlubang ini, kemudian penyambung L, kemudian pipa PVC ya, pipa PVC ini, kemudian penyambung L lagi, penyambung L, pipa PVC, penyambung T, itu penyambung T, penutup taki, ya. Kemudian produk pembangkit energi listrik ya, ini juga termasuk teknologi terapan. Semakin kesini harga listrik di rumah kita ini tentu saja semakin mahal, karena listrik yang diproduksi ini banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga
tenaga BBM ada, tenaga air ada ya. Nah, biasanya ditambah dengan tenaga BBM menggunakan genset raksasa yang semuanya menggunakan bahan bakar. Kalau bahan bakarnya naik, otomatis listrik yang dihasilkan juga harganya semakin tinggi. Lah, kita bisa memanfaatkan aliran sungai ya, aliran sungai yang deras, air terjun di sekitar rumah kita ya. Kalau ada, ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik supaya apa? Supaya beban listrik di rumah kita ini bisa berkurang pembayarannya maksudnya ya. Nah, pembangkit listrik yang kecil-kecilan untuk perumahan ini disebut namanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Ini listrik yang dihasilkan ya lumayan besar ya. Jadi 5 sampai 100 kilowatt. Misalnya aliran sungai cukup deras, ini bisa dimanfaatkan. Untuk 1 lampu 2 lampu ini kan lumayan ya untuk mengurangi beban listrik di rumah kita. Kemudian yang ketiga, contoh peralatan teknologi terapan ini juga produk elektronik ya, produk kendali otomatis. Ini produk elektronik kendali otomatis. Ini hampir semua terdapat pada produk rumah tangga itu sudah menggunakan otomatisasi. Tadi sudah saya jelaskan untuk lampu otomatis ya, hampir semuanya sudah menggunakan otomatisasi. Setrika ini juga menggunakan otomatisasi. Kalau terlalu panas dia akan mati ya. Kemudian kalau suhunya turun ini dia akan otomatis nyala kembali dan seterusnya. Pompa air kalau udah penuh dia mati ya. Kalau misalnya baknya itu debit airnya berkurang, sudah mau habis, ini bisa nyala kembali. Jadi hampir semua peralatan di sekitar kita ini sudah menggunakan otomatisasi atau istilahnya sama seperti robotik ya. Di robotik itu kan semuanya otomatisasi. Hampir semua bagian-bagian robot itu sudah menggunakan sensor ya. Ini bagian-bagian robot, ada satu daya ini sebagai pensuplai energi, kemudian pendeteksi lingkungan, dia bisa maju bisa mundur, bisa melewati hambatan-hambatan ini karena adanya sensor. Dia ada halangan dia harus kemana, di belakangnya ada halangan dia harus bagaimana ini ya. Kemudian mampu bergerak, yang namanya robot ya biar bisa bergerak ya. Dan sensor pendeteksi yang mampu bergerak, kemudian ada kecerdasan buatan, ada programnya. Jadi sekarang robot yang cerdas ini ada programnya supaya dia bisa melakukan banyak hal ya, banyak kondisi. Nah, ini juga ada contoh daripada peralatan elektronik yang digunakan sebagai sensor. Ya, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca sendiri PSE-nya atau kalian bisa browsing di internet atau bisa lihat buku-buku atau majalah. Hampir semua media ada ya. Kalian bisa belajar tidak hanya dari Bapak Ibu guru. Di pembelajaran daring ini bisa belajar dari banyak media. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.